Mapunyil udah ikut campur urusan ijazah yang Pak Jokowi. Usir Mapunyil dari NKRI dan kawan-kawannya yang coba-coba bikin rusuh di Indonesia. Pulang kau ke negeri Yaman, tempatmu berasal. Tapi ternyata Allah itu berpihak kepada Bapak Jokowi. Ketika muncul seorang Kiai Haji Madudung membuat temuan bahwa orang Yaman ini ternyata bukan keturunan Rasulullah. Gennya berbeda dengan gen keturunan Rasulullah. Gen orang Yaman ini lebih cenderung nenek moyangnya itu keturunan bangsa Israel atau Fir'aun. Kemudian Habib Rizik tidak berani melakukan tes DNA ketika membaca temuan dari Kiai Haji Madudung. Rizik Syihab bicara soal ijazah palsu, teman-teman. Aduh, si ijazah palsu bicara tentang ijazah palsunya Pak Jokowi. Ya Allah ya. Padahal kemarin pas di podcast Nyari Untung dia bicara soal nasab. Ya masalah nasab ini kan ya mau percaya silakan, nggak percaya juga silakan. Kami Habaib tidak memaksa orang untuk percaya. Dan nggak ada yang perlu untuk dibuktikan. Kalau ada orang nggak percaya Habaib itu dan Nabi kan hak dia. Ya. Sesimpel itu sebenarnya. Sebentar, Anda nggak percaya, sudah selesai kan? Nah, ada lagi kelompok muhibbin yang percaya, itu hak dia juga dong. Ini soal percaya nggak percaya, soal trust, itu kan soal hati. Soal hati kan kita kembalikan kepada yang bersangkutan. Nggak bisa juga dong kita paksa orang yang nggak percaya, itu harus percaya turunan Nabi ada, nggak bisa. Dan itu nggak boleh. Nah, kita hanya menunjukkan bahwa Habib ini keturunan Nabi, ini loh silsilahnya, ini loh catatan sejarahnya, ini loh bukti-buktinya. Mau percaya silakan. Nggak percaya nggak apa-apa kan gitu. Iya nggak maksa untuk orang percaya tapi nakut-nakutin orang kan gitu, ditakut-takutin dengan bahasa kualat lah ya kan, kafir lah, dajjal dan macam-macam lainnya. Wis dikandani dagingnya beracun, kualat kon, loro kabeh kon. Maka itu hati-hati hadirin. Nah sekarang dia bicara soal ijazah Pak Jokowi, dia bilang ya ini harus dibuktikan di pengadilan. Astagfirullahaladzim. Pertanyaannya itu, dia ada kepentingan apa dengan ijazahnya Pak Jokowi gitu loh. Hah? Kita simak teman-teman. Hari ini kita berada di Petamburan bersama Habib Rizik Syihab dan Bang Rismon Sianipar yang membongkar ijazah palsu Joko Widodo. Mungkin saya mau meminta sedikit komentar dari Habib, bagaimana mengenai polemik ijazah yang dari UGM yang sekarang sedang berkembang, dan apakah Habib setuju bahwa ini harus dibongkar terus? Kira-kira bagaimana Habib? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya senang Bang Rismon dan kawan-kawan datang, kita beranjang sana ya. Kemudian kita diskusi, kita ngobrol, makan siang bersama. Terima kasih. Terima kasih Habib. Nah, adapun yang ditanyakan tadi, saya selama ini terus mengikuti perjuangan Bang Rismon dan kawan-kawan. Terima kasih. Dan kawan-kawan, ada Pak Roy Suryo, ada Dr. Iva, ada Pak Sal Fadila, ya, ada Pak Kurnia juga, dan lain sebagainya. Intinya dari apa yang saya lihat, saya perhatikan, saya cermati yang dilakukan oleh Bang Rismon dan kawan-kawan, itu sudah on the track, udah betul itu jalan. Pertama, bukan sekedar ngomong keluar-keluar nggak karuan, tapi betul-betul satu penelitian secara ilmiah. Nah, itu pertama, itu jalan sudah benar, satu penelitian ilmiah. Dan langkah kedua juga sudah benar. Nah, untuk membuktikan penelitian ilmiah ini, karena ini menyangkut persoalan kriminal, kejahatan, pidana, maka harus dibuktikan di pengadilan. Makanya langkah kedua Bang Rismon dan kawan-kawan melaporkan soal ijazah palsu ini ke Bareskrim Mabes Polri, itu juga sudah benar. Memang harus seperti itu. Jadi ada penelitian ilmiahnya, kemudian tentu habis penelitian ilmiah kan ada pembuktian ilmiah. Nah, pembuktian ilmiah ini yang punya legitimasi dong. Nah, pembuktian ilmiah yang punya legitimasi dalam bidang kriminal atau kejahatan adalah pengadilan. Nah, untuk masuk ke pengadilan tentu mesti lewat pelaporan. Jadi langkah yang dilakukan Bang Rismon sudah on the track, sudah benar. Nah, maka itu kita berharap Bareskrim Mabes Polri betul-betul fokus serius memproses laporan ini. Panggil yaitu yang diduga melakukan daripada pemalsuan ijazah. Jadikan tersangka, seret ke pengadilan. Nanti di pengadilan kita buktikan. Kalau memang ijazahnya asli, bawa buktikan itu ijazah di pengadilan. Nah, otomatis kalau terbukti asli, analisa daripada penelitiannya kan jadi gugur oleh putusan pengadilan. Tapi kalau ternyata nggak bisa dibuktikan, atau yang bersangkutan nggak datang, atau ijazahnya nggak dibawa, atau justru terbukti itu memang palsu, ya mesti dihukum pemalsu ijazah. Nah, jadi ini udah on the track. Makanya saya kaget, jalan yang sudah on the track begini, kok disikapi oleh pihak yang sebelah sana dengan Bang Rismon dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Nah, saya pikir ini Kapolda Metro Jaya nggak usah diproses lagi lah. Itu laporan diabaikan aja, bukan. Sebab ini kan penelitian ilmiah yang mesti dibuktikan, bukan dikriminalisasi. Masa penelitian ilmiah dikriminalisasi, dilaporkan sebagai bentuk fitnah lah,
yang menyebarluaskan kebencian. Enggak begitu. Nah, jadi sekali lagi bahwa Bang Rismon dan kawan-kawan sudah betul itu jalan, teruskan Bang Rismon, jangan takut. Adapun kita minta kepada Bareskrim Mabes Polri proses secepatnya, dan kita minta kepada Kapolda Metro Jaya abaikan itu laporan Jokowi. Itu laporan mengada-ngada dan itu laporan kekanak-kanakan tidak dewasa, bahkan sekaligus menunjukkan Jokowi panik. Nah, jadi di sini saya nggak mengatakan itu Jokowi ijazahnya asli atau palsu. Ayo kita buktikan di pengadilan. Simpel kok. Simpel. Biar Bang Rismon dengan yang lain-lainnya hadir di pengadilan, jabarkan itu di depan hakim, di depan jaksa, di depan semua. Jabarkan itu mana bukti kepalsuannya. Nah, Jokowi sendiri datang bawa ijazahnya. Nah, nanti kan hakim bisa nilai, semua bisa menilai. Simpel. Tapi kalau pakai lari mau dikriminalkan, itu berarti mau lari dari tanggung jawab. Jadi Pak Rismon lawan terus, tegakkan, insya Allah masyarakat. Terima kasih, Bib. Mungkin singkat merespon. Ya itu, harusnya laporan tim TPUA di Bareskrim harus didahulukan untuk menguji secara keseluruhan forensik semua dokumen yang dimiliki, yang diklaim dimiliki oleh UGM maupun oleh Joko Widodo. Baru kita berbicara ke pencemaran nama baik, fitnah atau penghasutan. Saya kira semoga ini juga dikawal dan dipantau oleh Pak Prabowo Subianto. Terima kasih, Bib. Ya, terima kasih atas dukungannya. Jadi ini diproses di pengadilan. Kalau terbukti asli, baru boleh melapor ke pencemaran nama baik. Nah, kalau terbukti palsu, jadi penjara dianya. Jadi prosesnya jangan dibalik. Proses pembuktian belum, tentu udah pencemaran nama baik. Nah, jadi kita minta Bareskrim kerja, Polda Metro Jaya tolong Kapoldanya abaikan saja laporan Pak Jokowi karena bukan pada tempatnya. Toh nanti bisa dibuktikan ini pencemaran atau bukan pencemaran, terbukti pada saat pembuktian ijazah itu palsu atau asli. Terima kasih Habib dan Bang Rismon. Sentana berjuang terus. Sentana berjuang terus. Ya, ini mungkin efek Pak Jokowi membubarkan FPI itu mungkin ya. Jadi masih ada dendam kesumat ya. Ya Allah. Si nasab palsu ngurusin ijazah orang yang dikatakan palsu. Ya, tapi ya kita lihat saja apakah benar ijazahnya Pak Jokowi itu palsu atau tidak. Ya, yang jelas Pak Jokowi itu sudah melaporkan perihal ini. Atau jangan-jangan mungkin ya dia itu si bapak-bapak yang tadi itu yang sowan ke Rizik Syihab, jangan-jangan itu sih gimmick saja ya. Ya, artinya orang yang disuruh maju gitu loh. Lagian kolerasinya apa gitu kan, minta dukungan Rizik Syihab soal ijazah itu. Saat ini rakyat Indonesia ini sebenarnya terpecah menjadi 4. Pendukung Arab, orang Yaman, kemudian pendukung PDIP, pendukung Pak Jokowi dan pemerintahan yang sah, dan yang keempat orang yang ngaku-ngaku netral. Mau mereka gabung, antara pendukung PDIP dan pendukung Arab ini bergabung, mau mereka bergabung, tetap saja tidak bisa mengalahkan kekuatan yang mendukung Pak Jokowi dan pemerintahan yang sekarang. Tidak akan pernah menang. Sehingga mereka lebih memperkuat yang namanya isu dan fitnah. Mereka lebih memasifkan isu itu. Untuk apa? Menggerogoti kekuatan Pak Jokowi, menggerogoti kekuatan Pak Prabowo. Makanya muncul isu ijazah. Muncul 8 poin kesepakatan mantan jenderal itu. Tapi ternyata Allah itu berpihak kepada Bapak Jokowi. Ketika muncul seorang Kiai Haji Imaduddin membuat temuan bahwa orang-orang Yaman ini ternyata bukan keturunan Rasulullah. Gennya berbeda dengan gen keturunan Rasulullah. Gen orang Yaman ini lebih cenderung nenek moyangnya itu keturunan bangsa Israel atau Fir'aun. Kemudian Habib Rizik tidak berani melakukan tes DNA ketika membaca temuan dari Kiai Haji Imaduddin. Habib Rizik juga mulai meragukan dirinya sendiri sebagai keturunan Rasulullah, meragukan teman-teman yang Arab itu sebagai keturunan Rasulullah. Akhirnya mereka mengharamkan tes DNA. Kenapa keluar fatwa keharaman tes DNA ini? Karena itu satu-satunya cara untuk menjaring kekuatan umat Islam di Nusantara ini. Kalau mereka ketahuan bukan keturunan Rasulullah, bubar yang mendukung mereka. Bubar jalan, mereka tidak akan punya kekuatan apa-apa lagi. Dan mereka bisa didakwa sebagai pemalsu nasab. Habislah mereka. Habis mendukungnya pada lari, makin kocar kacir, makin berantakan. Inilah yang membuat mereka semakin putus asa. Keputusasaan ini menyebabkan mereka menghalalkan segala cara untuk menjatuhkan Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Karena apa? Niat mereka bukan lagi untuk berdakwah, bukan lagi buat syiar Islam, bukan lagi untuk menegakkan Islam, tetapi untuk apa? Untuk menjajah bangsa Indonesia. Ya kan? Salah waras. Tetap kita suarakan kebenaran. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.